Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembuahan ganda pada Angiospermae. Apakah yang dimaksud dengan pembuahan ganda? Yaitu proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka, di mana akan terjadi dua proses pembuahan untuk menghasilkan yang pertama embrio dan yang kedua adalah cadangan makanan. Sekarang apa yang dimaksud dengan pembuahan? Yaitu proses meleburnya atau menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Di dalam tumbuhan tingkat tinggi ada dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan pembuahan ganda terjadi pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Sekarang perhatikan bagian-bagian dari organ bunga. Kita mulai dari yang paling atas adalah mahkota yang berwarna pink. Kemudian di bawah mahkota ada kelopak. Di bawah kelopak ada dasar bunga dan yang paling bawah adalah tangkai bunga. Sekarang kita lihat organ reproduksi pada bunga. Yang pertama adalah kepala benang sari. Kepala benang sari ini disokong oleh benang sari atau tangkainya. Kemudian yang kedua adalah kepala putik sebagai organ reproduksi betina yang ditunjang oleh tangkai putik. Di bawah tangkai putik ini terdapat bakal biji. Disinilah akan terjadi proses pembuahan. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah bagian dari bakal biji yang diperbesar. Bagaimanakah proses terjadinya pembuahan? Baiklah, pembuahan akan diawali terlebih dahulu oleh proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Pada saat terjadi proses penyerbukan ini, inti di dalam serbuk sari akan membentuk menjadi inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Setelah beberapa saat, serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari atau pollen tube sebagai jalan menuju kantong embrio. Tabung serbuk sari akan tumbuh dari kepala putik hingga menuju kantong embrio sebagai jalan bagi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Perhatikan di bagian gambar nomor 2. Pertumbuhan tabung serbuk sari diatur oleh sinyal kimiawi yang dikeluarkan oleh jaringan putik. Kemudian kantung embrio yang terdapat pada dasar putik dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Nah, inti sel serbuk sari tadi akan berjalan di sepanjang tabung serbuk sari untuk mencapai kantung embrio yang berada di dalam bakal biji. Inti vegetatif akan berjalan di depan inti generatif. Karena apa? Karena inti vegetatif ini berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Setelah sampai di kantong embrio, inti generatif 1 akan membuahi ovum, sedangkan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm.
Jadi inti generatif 1 akan membuahi ovum membentuk zigot, dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm. Kedua inti generatif sama-sama memiliki kemampuan membuahi ovum. Namun, yang akan membuahi ovum disebut sebagai inti generatif 1 dan yang lainnya disebut dengan inti generatif 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. 3 inti di bagian paling atas disebut dengan antipoda. 2 inti di bagian tengah disebut dengan inti kandung lembaga sekunder. 3 inti di bagian bawah terbagi menjadi 2. 1 inti di bagian tengah adalah sel telur, kemudian 2 inti di bagian bawahnya adalah sinergit. Kemudian di puluh serbuk sari yang berwarna coklat ini ada 3 inti. Yang pertama adalah inti vegetatif, kemudian inti generatif 1 dan inti generatif 2. Selanjutnya, sel telur yang bersifat haploid atau N akan dibuahi oleh inti generatif 1 yang bersifat haploid atau N, sehingga akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid atau 2N. Pembuahan yang kedua yaitu inti kandung lembaga sekunder akan dibuahi oleh inti generatif 2, sehingga terbentuk endosperm. Endosperma ini bersifat triploid atau 3N karena merupakan penyatuan 2 inti kandung lembaga sekunder dan inti generatif 2 yang masing-masing bersifat haploid. Zigot nantinya akan berkembang menjadi embrio calon individu baru. Sedangkan endosperm merupakan cadangan makanan bagi perkembangan embrio. Endosperm akan digunakan sebagai sumber makanan pertama pada saat proses perkesambahan biji. Jadi pembuahan ganda terjadi 2 kali proses pembuahan. Yang pertama adalah pelebuhan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Perhatikan gambar sebelah kanan. Kemudian yang kedua adalah peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm atau cadangan makanan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.